Selamat datang di channel YouTube The Global Grid. Hari ini kita mau bahas soal kota yang identik banget sama kemewahan dan keamanan, Dubai. Tapi, gimana jadinya kalau citra yang dibangun dengan begitu sempurna itu tiba-tiba goyah karena konflik yang beneran terjadi? Coba deh bayangin, kalian lagi nikmatin malam di salah satu kota paling glamor di dunia, tiba-tiba langitnya terang karena ledakan. Nah, ini persis yang dialami Stephanie Baker. Pengalamannya ini jadi semacam jendela buat kita buat ngelihat krisis yang jauh lebih besar, gimana sebuah kota yang ngejual janji keamanan sekarang harus berhadapan langsung sama realitas perang. Stephanie, yang kebetulan seorang konsultan properti, lihat dengan mata kepalanya sendiri serpihan drone menghantam sebuah hotel mewah di Palm Jumeirah. Momen yang harusnya perayaan langsung berubah jadi teror. Insiden ini nih yang langsung bawa kita ke jantung masalahnya. Ilusi keamanan Dubai yang kita kira nggak bisa diganggu-gugat, sekarang lagi diuji habis-habisan. Oke, mari kita lihat dulu citra yang udah dibangun Dubai selama bertahun-tahun. Di tengah kawasan yang kita sama-sama tahu sering bergejolak, Dubai itu menawarkan stabilitas. Ada gedung-gedung pencakar langit, kemewahan, gaji bebas pajak, dan yang paling penting, jaminan keamanan. Nggak heran kan kota ini jadi magnet buat banyak orang? Semua faktor tadi itu jadi magnet yang kuat banget, yang narik jutaan ekspatriat, turis, dan investor. Inilah yang menjadikan Dubai pusat bisnis dan pariwisata terkemuka di Timur Tengah. Bagi banyak orang, Dubai itu bukan sekedar kota, tapi representasi dari mimpi untuk bisa hidup lebih baik. Dan kalau kita lihat komposisi penduduknya ini, jadi makin jelas betapa internasionalnya identitas Dubai. Warga negara Emirat asli itu cuma sekitar 10% dari total populasi loh. Jadi, ini kota yang dibangun di atas mimpi dan kerja keras orang dari seluruh dunia. Fondasinya kuat, tapi di sisi lain, ini juga yang bikin dia rapuh. Kerapuhan itu akhirnya terbukti juga. Citra yang dijaga rapi-rapi itu sekarang menghadapi ujian terberatnya. Konflik regional dengan Iran sekarang udah sampai ke langit Dubai, dan itu seakan mecahin gelembung keamanan yang selama ini ngelindungin kota itu. Skala serangan yang dihadapi oleh sistem pertahanan udara UAE itu benar-benar masif. Mereka emang berhasil mencegat lebih dari 90% ancaman, sebuah pencapaian teknis yang luar biasa, harus diakui. Tapi berhasil dicegat itu bukan berarti nggak ada dampaknya sama sekali. Justru puing-puing dari pencegatan itu yang jatuh dan bawa bahaya langsung ke jantung kota, menghantam pemukiman, hotel mewah, dan bahkan area dekat bandara. Ancaman ini jadi nyata banget. Ratusan orang terluka di seluruh negeri jadi bukti kalau nggak ada tempat yang benar-benar kebal dari dampak konflik regional. Dan guncangan ini dirasain beda-beda sama tiap orang. Nah, sekarang yuk kita dengarkan gimana realitas ini dirasain sama orang-orang yang tinggal di Dubai. Ternyata respons mereka itu beragam banget, dan ini nunjukin lapisan-lapisan sosial di kota itu. Buat penduduk yang udah lama tinggal di sana, kayak Eti bahasin ini, serangan ini justru malah nguatin loyalitas dan kepercayaan mereka ke pemerintah. Meskipun mereka jelas merasa sangat teruji. Tapi ceritanya beda banget buat pendatang baru kayak Adam Kellow. Dia pindah ke Dubai itu karena nyari aman buat keluarganya. Jadi, pengalaman ini bikin dia cemas luar biasa. Bahkan katanya, anak-anaknya sampai takut tidur deket jendela. Nah, di sini kita lihat kontras yang tajam banget dalam pengalaman warga yang menyoroti kesenjangan sosial dan ekonomi di kota ini. Di satu sisi ada yang cemas, di sisi lain ada yang harus terus berjuang untuk bertahan hidup. Bagi para pekerja kayak Hamzah yang jadi tulang punggung ekonomi Dubai, rasa takut itu bisa dibilang sebuah kemewahan. Saat orang lain pada di rumah aja, kerjaan dia sebagai pengantar barang justru makin banyak. Ya gimana, roda ekonomi harus tetap muter, apapun risikonya. Selain rasa cemas personal, serangan ini juga ngasih guncangan langsung ke ekonomi Dubai, sebuah ekonomi yang kita tahu sangat bergantung sama konektivitas global. Biar kebayang dampaknya, kita harus lihat dulu skala industrinya. Bandara Internasional Dubai itu yang tersibuk di dunia loh. Tahun lalu aja ngelayanin hampir 90 juta penumpang internasional. Kebayangkan? Mesin ekonomi raksasa ini tiba-tiba harus berhenti. Konflik ini benar-benar bikin salah satu pusat perjalanan tersibuk di dunia lumpuh. Ribuan penerbangan dibatalin yang langsung bikin efek domino ke sektor pariwisata dan perhotelan. Banyak bookingan yang di-cancel, kamar-kamar mewah dijual dengan diskon besar-besaran. Dan seperti yang dibilang sama salah satu pemimpin bisnis, Dr. Ma'adat, ini bukan cuma gangguan sementara.
Kalau kuartal pertama aja udah jelek, sisa tahunnya itu bakal jadi perjuangan buat ngejar ketertinggalan. Nah, ini yang memicu pertanyaan yang lebih besar lagi. Ini semua membawa kita ke pertanyaan utamanya. Apakah citra Dubai sebagai oase yang stabil itu udah rusak secara permanen? Para ahli sendiri punya pandangan yang beda-beda tentang masa depan reputasi global Dubai. Ada argumen yang kuat dari kedua kubu. Di satu sisi, ada analis yang percaya kalau fondasi kota ini, infrastruktur, regulasi, dan lokasinya yang strategis, itu nggak akan berubah. Jadi dalam jangka panjang, daya tariknya bakal tetap ada. Tapi, di sisi lain, ada kekhawatiran besar dari para investor kalau sampai sektor keuangannya yang jadi sasaran. Di tengah situasi ini, pemerintah jelas nggak tinggal diam. Mereka merespons dengan kombinasi antara komunikasi yang transparan, kayak ngasih update harian, tapi di saat yang sama juga ada kontrol informasi yang ketat. Misalnya, ada larangan buat nyebarin video serangan yang belum diverifikasi. Tujuannya, ya buat menjaga persepsi publik dan nunjukin kalau semua tetap stabil. Pada akhirnya, para penduduk dan pemimpin bisnis di sana bertaruh pada satu hal, sejarah ketangguhan Dubai. Mereka percaya, sama seperti krisis-krisis sebelumnya, kota ini bakal bisa melewati tantangan yang sekarang. Jadi, poin kuncinya begini. Ketangguhan itu memang ada di dalam DNA-nya Dubai. Kota ini selalu berhasil bangkit dan jadi lebih kuat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kali ini akan berbeda? Masa depan citra globalnya benar-benar lagi di persimpangan jalan. Nah, gimana menurut kalian? Coba deh kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan bahasan kami selanjutnya. Sampai jumpa!